wabarakatuh. Saya Siti Hasanah dengan NIM 23811300762 dari kelas B20 akan memenuhi tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu mengenai wawancara atau interview mengenai muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping saya sudah ada 2 informan yang akan saya interview. Kita langsung saja bersama 2 informan kita, yaitu kita berkenalan dulu ya dengan ibu-ibu ini. Yang pertama dengan ibu siapa, Bu? Ibu Siti Anissa. Umurnya berapa, Bu? 42 tahun. Asal? Ibu Jarak. Dengan yang satunya ibu siapa, Ibu? Dengan Ibu Munadro dari Kalibuntu, Pabrilan. Ya baik Ibu, saya akan mewawancarai mengenai aplikasi PayLater. Akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu tentang e-commerce, Shopee atau sejenisnya. Pertanyaan pertama, apakah Anda pernah melakukan transaksi di e-commerce, Shopee, TikTok atau sejenisnya? Tidak. Saya alihkan kepada Ibu yang kedua. Apakah Anda pernah melakukan transaksi e-commerce, Shopee, TikTok atau sejenisnya, Bu? Ya, saya pernah belanja di TikTok. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, jawabannya. Terus yang kedua, apakah barang yang Anda beli pada aplikasi belanja online tersebut? Saya belanja peralatan untuk jualan. Apakah kemudahan yang Anda peroleh dari berbelanja pada aplikasi tersebut, Bu? Iya, yang saya peroleh itu kemudahannya adalah karena dengan saya kalau di rumah kan repot, jadi tidak bisa belanja di pasar tradisional atau di warung-warung yang ada di sekitar. Kalau dengan belanja di TikTok kan kita cukup dengan online, langsung ketik, langsung jadi sudah nyampe di rumah. Ya, jadi kemudahannya seperti itu ya, Bu. Kita tinggal diam di rumah, mendapatkan barang, terus melakukan pembayaran kayak gitu ya, Bu. Kira-kira seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Terus pertanyaan selanjutnya, apa jenis pembayaran yang Anda pilih pada saat bertransaksi pada aplikasi tersebut? Saya pilih dengan pembayaran COD. Terus selanjutnya, apakah Anda pernah menggunakan fitur PayLater? Tidak pernah dan tidak paham masalah itu. Iya, baik. Terus pertanyaan terakhir ya, barangkali dari dua ibu ini ada yang tahu, apakah Anda tahu tentang pandangan Islam tentang penggunaan fitur PayLater? Menurut saya PayLater itu sesuatu sebagai akad, dianggap sebagai akad yang harus memenuhi syarat, atau yang boleh memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu sebagai tidak dianggap riba, tapi yang tidak memenuhi syarat itu dianggap sebagai riba yang tidak memenuhi syaratnya. Iya, yang saya tahu. Iya, sepertinya kayak gitu ya, Bu, mengenai penggunaan fitur PayLater. Kalau dari Ibu sendiri punya jawaban lain, Bu, barangkali? Kalau saya saya tidak mengerti dengan masalah itu, makanya saya tidak menggunakan. Mungkin itu saja. Iya. Terima kasih Ibu-ibu atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya, partisipasinya, atas argumen-argumen atau tanggapan dari Ibu mengenai aplikasi berbelanja di online. Baik Ibu, saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan fitur PayLater menurut pandangan Islam. Hukum PayLater dalam Islam, PayLater dianggap sebagai akad qard atau perjanjian pinjaman dana yang harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar tidak dianggap riba. Adapun syarat-syarat PayLater dalam Islam
Yang pertama yaitu tidak ada bunga. Artinya pay letter tidak boleh mengenakan bunga atau denda atas keterbatasan pembayaran. Keterlambatan pembayaran. Yang kedua, tidak ada ketidakadilan. Artinya pay letter harus memastikan bahwa tidak ada ketidakadilan dalam transaksi. Yang ketiga, tidak ada penipuan. Artinya pay letter itu harus transparan dan tidak melakukan penipuan terhadap pengguna. Larangan dalam pay letter itu ada dua. Yang pertama, riba. Artinya pay letter yang menggunakan bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran dianggap riba atau haram. Yang kedua itu gharar. Artinya pay letter yang tidak transparan dan melakukan penipuan terhadap pengguna dianggap sebagai gharar dan haram. Jadi kesimpulan menggunakan fitur pay letter dalam pandangan Islam yaitu fitur pay letter dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak boleh menggunakan bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran. Pengguna pay letter harus berhati-hati dan memastikan bahwa pengguna pay letter harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mungkin itu saja keterangan pandangan Islam terhadap penggunaan fitur pay letter. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya dan partisipasinya atas wawancara mengenai penggunaan fitur pay letter. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama.